Reza merupakan seorang pria yang berumur 21 tahun dan juga Reza seorang tulang punggung di keluarganya. Waktu Reza baru lulus dari sekolah menengah atas, Reza memutuskan untuk mencari pekerjaan di perantauan. Reza bekerja di sebuah perusahaan industri. Reza di situ bekerja sudah hampir 1 tahun. Namun Reza mendapatkan atasan yang sering memarahi dia, dan Reza selalu dianggap salah oleh atasannya. Hal itu hampir setiap hari dialami oleh Reza. Tak hanya itu, Reza juga mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari karyawan lain yang ada di sana. Hal itu juga yang membuat Reza merasa capek kerja di sana. Setiap hari Reza dihantui oleh rasa takut ketika mau berangkat kerja. Terkadang Reza terpikir untuk keluar dari pekerjaan itu. Namun Reza merasa bahwa dia masih membutuhkan pekerjaan itu untuk membantu perekonomian keluarganya. Di sisi lain, Reza mendapat dukungan dari temannya untuk keluar dari lingkungan kerja yang toksik. Di situ Reza mulai berani dalam mengambil keputusannya. Assalamualaikum. Ya, saya Mas. Apa bedanya dengan Mas Reza? Kenapa saya yang kemarin berjanji dengan Mbaknya? Begitu. Baik Mas Reza, mungkin Mas Reza aku sini silakan diminum dulu. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Arwasapita, selaku konselor yang akan menemani Mas Reza nanti. Mas Reza bisa memanggil saya Mbak Mia aja, saya tanya Mas Reza sih. Iya. Gimana kabarnya Mas Reza hari ini? Alhamdulillah saya hari ini baik sekali. Alhamdulillah ya kalau baik. Oh ya, tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar? Perjalanan dari sini itu lancar sih Mbak, ada sedikit macet ya. Ya memang sih di Surabaya tanpa macet itu kurang afdol. Benar, seperti kalau siang-siang ini. Iya benar sekali. Oh iya, Mas Reza ini asli orang Surabaya. Kebetulan saya asli Tuban Mbak. Jadi Mas Reza kesini itu merantau. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas Reza tinggal di Surabaya ini? Kebetulan saya di Surabaya ini sudah 1 tahun lebih. Udah lama juga ya Mas Reza tinggal di sini. Pastinya udah tahu dong suasananya Surabaya itu gimana, cuacanya yang panas, habis itu pasti macet. Terus pasti Mas Reza juga sudah mencoba semua kuliner yang ada di sini. Tentunya pasti logat atau cara ngomongnya orang Surabaya sama kampung halaman Mas Reza beda ya. Iya Mbak, beda sekali. Di kota besar sama kota kecil yang ada. Terus Mas Reza bisa menyesuaikan itu semua. Alhamdulillah Mbak, saya bisa menyesuaikan sedikit adaptasi di kota besar ini. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Mas Reza merantau ke sini itu tujuannya untuk apa ya? Untuk kerja atau untuk kuliah? Kebetulan saya merantau ke Surabaya ini dengan tujuan bekerja sih Mbak. Ya, seperti itu. Bekerja ya, kalau boleh tahu bekerja di mana ya Mas Reza? Kebetulan saya bekerja di industri, bidang industri. Oh, jadi bidang industri. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas Reza bekerja di sana? Kurang lebih 1 tahun di sana. Sudah lama juga ya Mas Reza kerja di sana. Oh ya, tadi Mas Reza sempat mengatakan kalau kesini itu tujuan untuk bekerja ya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa memilih Surabaya sebagai tempat tujuan untuk bekerja? Saya memilih Surabaya itu yang pertama dari penghasilan ya Mbak ya. Penghasilan antara kota besar dan kota kecil itu nanti jauh Mbak ya. Jadi saya ke Surabaya itu untuk mencari uang Mbak yang pertama, untuk apa namanya ini menafkahi keluarga Mbak ya. Kalau saya pulang dari keluarga saya. Tapi Mas Reza sendiri kalau boleh tahu sudah berkeluarga atau belum?
belum sih Mbak. Kebetulan ada orang tua yang baru saya harus banget. Oh, jadi Mas Reza ini datang ke Surabaya untuk bekerja di sini, untuk membantu perekonomian keluarga Mas Reza yang ada di kampung halaman begitu. Iya Mbak, benar sekali. Sebelumnya Mas Reza datang ke sini sudah tahu dengan maksud dan tujuannya kan? Saya datang ke sini sudah tahu Mbak tujuannya. Kalau boleh tahu sebelumnya Mas Reza sudah pernah melakukan konseling? Kebetulan saya belum melakukan sama sekali. Baik, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi konseling itu sebuah layanan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu. Iya, dalam proses konseling ini kita mempunyai waktu 30 sampai 40 menit. Jadi saya harap Mas Reza bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Dan Mbak, saya akan menyediakan waktunya Mbak. Baik mungkin. Terus Mas Reza juga saya harap bisa lebih terbuka dalam menceritakan semua permasalahan yang ada dari Mas Reza. Iya Mbak, saya akan berusaha seterbuka mungkin Mbak. Iya, baik. Oh iya, kalau boleh tahu nih ya Mas Reza tahu layanan konseling ini tuh dari mana ya? Dari teman atau media sosial? Kebetulan saya tahu layanan konseling ini dari media sosial. Kemudian saya pencarian Mbak, apa sih konseling itu. Kemudian saya sedikit mendapat pengalaman. Akhirnya saya menjadi sebuah konselor. Kebetulan akhirnya dapat Mbaknya ini. Seperti itu ya. Oh, Mas Reza datang ke sini itu atas kesadaran atau kemauan Mas Reza sendiri? Saya datang ke sini dengan kesadaran saya sendiri Mbak. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Iya Mbak, seperti itu. Tadi Mas Reza sempat mengatakan datang ke sini dengan ada tujuannya kan? Kalau boleh tahu tujuan Mas Reza datang ke sini itu untuk menyelesaikan masalah ya? Iya Mbak. Kalau boleh tahu bisa diceritakan masalah seperti apa yang sedang Mas Reza hadapi saat ini? Jadi seperti ini Mbak. Saya itu bingung di antara dua pilihan pekerjaan saya itu, antara saya harus berhenti ataukah saya melanjutkan pekerjaan ini. Apa ada permasalahan di pekerjaan Mas Reza? Untuk permasalahan banyak sih Mbak, banyak sekali. Mungkin bisa Mas Reza ceritakan seperti apa permasalahan yang sedang Mas Reza hadapi? Permasalahan saya itu dengan atasan, di mana atasan saya itu tidak memandang saya sebagai karyawan yang lain. Seperti itu. Maksud dipandang berbeda dengan karyawan lain itu seperti apa ya Mas? Jadi seperti ini, saya itu sering sekali mendapat satu perlakuan yang tidak baik, seperti dimarahi. Tetapi atasan saya memarahi saya itu tanpa alasan Mbak. Alasannya itu kurang jelas ini, seperti itu. Tapi Mas Reza di situ sudah mengerjakan pekerjaan Mas Reza dengan sebaik mungkin. Kalau ada permasalahan sehingga membuat atasan Mas Reza itu marah kepada Mas Reza. Jadi gini Mbak, saya itu gimana? Saya itu selalu mengerjakan dengan baik apa yang saya dapatkan di job desk tersebut. Gimana Mbak? Karyawan mana sih Mbak yang tidak melakukan job desknya dengan baik? Kebetulan saya melakukannya itu dengan sungguh-sungguh Mbak, karena kan saya juga butuh pekerjaan, saya juga butuh penghasilan. Maka dari itu Mbak, saya melakukan pekerjaan saya itu dengan semangat tinggi Mbak. Jadi seperti itu ya, tapi atasan Mas Reza tentu saja selalu memarahi Mas Reza. Apakah hal itu sering terjadi atau
atasan Mas Reza itu sering sekali memarahi Mas Reza, setiap hari, hampir setiap hari itu. Kalau setiap hari sih enggak ya Mbak, tapi ada aja Mbak yang selalu marah dari atasan saya itu. Mungkin bisa diceritakan suatu pengalaman Mas Reza tiba-tiba dimarahi oleh atasan Mas Reza itu sendiri itu seperti apa? Jadi ini Mbak, waktu itu saya ini berada ini Mbak ya, ingat-ingatan saya. Iya. Jadi waktu itu saya tidak berangkat kerja Mbak, entah saya dengar atau tidak. Waktu itu saya sedang di jalan Mbak ya, saya sedang di jalan, terus ada seorang bilang Mbak, entah itu saya mendengar atau tidak, saya akan meneruskan pertanyaan saya Mbak, karena saya juga kurang tahu Mbak, karena saya saya melakukan perjalanan. Waktu saya tinggal di kantor, saya itu langsung di temui oleh anak sendiri, tapi dengan waktu yang sangat besar. Maka saya melakukan kesalahan apa saya selamat pagi Pak, kemudian ada respon apapun atasan saya itu cuek Pak. Terus saya itu apa ya, mengoreksi diri saya ya, entah saya kemarin melakukan kesalahan atau apa ya. Kemudian saya melihat HP Mbak, ternyata terjadi 2 kali panggilan tidak terjawab. Saya seperti itu langsung yang ke atasan Mbak, saya bilang bahwa saat itu saya sedang berada di jalan. Terus respon beliau itu cuek Mbak. Akhirnya saya ya yang merasa bersalah Mbak, saya melakukan minta maaf kepada beliau. Beliau sih memaafkan Mbak, tetapi setelah kejadian itu respon beliau saya itu sangat apa ya, sangat menjadi Mbak. Terus bagaimana kamu? Jadi waktu setelah kejadian itu saya itu lebih sering dapat amar dari atasan saya, entah sekecil apapun itu kesalahannya. Jadi sering setelah kejadian itu Mas Reza lebih sering dimarahin lagi, kan sebelumnya udah kena marah, padahal Mas Reza sudah mengerjakan sesuai job juga. Terus ditambah kejadian itu tadi, Mas Reza tambah sering dimarahin oleh atasannya. Iya Mbak, seperti itu. Terus waktu Mas Reza waktu kejadian itu tuh, respon Mas Reza itu seperti apa? Setelah kejadian itu respon saya sangat marah Mbak. Hampir setiap kali saya mendapatkan amanah, ada di suatu hari itu saya pernah ingin memarahi balik Mbak. Saya ingin menanyakan dengan emosi Mbak, tapi saya berpikir kalau saya melakukan tindakan tersebut itu mungkin akan memperkeruh masalah Mbak. Jadi yang saya takutkan itu seperti itu, akhirnya saya mengurungkan niatan tersebut. Mungkin jika saya berada di posisi Mas Reza, mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Ya karena kalau sampai segitunya kan ya gimana gitu kan ya. Terus selain masalah Mas Reza terhadap atasan Mas Reza itu sendiri, itu ada masalah lain nggak? Soalnya tadi Mas Reza sempat mengatakan banyak sekali masalah di pekerjaannya Mas Reza. Kalau boleh tahu, ada masalah lagi? Iya Mbak, banyak sekali. Selain dengan atasan, saya memiliki masalah dengan rekan kerja sendiri Mbak. Rekan kerja yang dimana rekan kerja saya itu kayak mengatur domba saya Mbak. Kamu tidak Mbak sebenarnya mengambil hitamkan saya Mbak. Jadi Mas Reza dikambing hitamkan dengan siapa kalau boleh tahu? Saya sebutin saya C Pak. Dia mengambil hitamkan Mas Reza dengan siapa? Ada pernah suatu kejadian itu? Ada
saya mulai cerita ya. Iya. Jadi teman saya rekan kerja saya C ini ambil tangan saya dengan atasan. Istilahnya saya diketerapkan, ya kan. Jadi di suatu ketika itu saya sedang melakukan subdes. Saya melakukan subdes itu dengan tujuan yang saya sampaikan. Tiba-tiba rekan kerja saya C itu datang dan meminta saya untuk keluar, Pak, untuk memberikan sebuah cemilan ringan sih, Pak, ya, terus pilih, Pak, ya. Kemudian saya itu menolak, Pak. Saya menolak keras karena saya bilang sebentar pulang kerja tunggu selesai. Terus dia bilang itu adalah bentar aja. Juga atasan juga ada di kantor juga. Jangan menolak lagi, Pak. Enggak, saya dulu. Bukan kerja saya itu kemudian motor nggak bilang mana sebentar dulu. Baru nggak saya pikir lagi kalau atasan tidak ada ya sebentar aja ya. Saya keluar memberikan sebuah cemilan, Pak. Beberapa menit saya jalan, saya itu sempat berpikir, Pak. Saya tahu yang saya takutkan itu ketika saya kembali ya, atasan saya itu ada di lokasi, Mbak. Itu yang saya takutkan. Saat saya memberi cemilan dan saya kembali, benar-benar terjadi, Mbak, apa yang saya takutkan seperti itu. Saya datang, ya, atasan saya itu udah berdiri, Mbak, dengan wajah yang sangat kesal sekali, Mbak. Dan di mana rekan kerja saya yang C itu tadi tidak membenarkan, Mbak. Dia malah diam dan seolah-olah yang salah itu saya, Mbak. Kemudian saya mendapat amaran dari atasan, Mbak. Kemudian setelah dari kejadian itu saya kurang percaya lagi, Mbak, dengan rekan kerja saya. Jadi saya itu mengurung diri dari rekan kerja yang lain. Terus saya memiliki masalah dengan rekan kerja. Ditambah lagi rekan kerja saya itu mengambil tangan saya dengan atasan, di mana efeknya itu atasan saya menjadi lebih kesal lagi dengan saya. Dan saya itu bingung, Mbak, harus bagaimana. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya waktu kejadian itu tuh ya, apakah teman ini yang J ini tadi tidak menjelaskan kejadian sebenarnya, atau untuk Mas Reza sendiri ini tidak mencoba untuk menjelaskan kepada atas Mas Reza itu kejadian sebenarnya itu seperti apa, seperti ini gitu, ada penjelasan atau gimana? Dari rekan kerja saya. Iya, ataupun dari diri Mas Reza. Kalau pembelaan dari saya, karena saya tidak berkata salah apapun, saya berusaha nggak membela diri, Mbak, di depan atasan. Tapi apa daya saya dan saya mendapat sebuah fitnah dari rekan kerja saya sendiri, di mana saat saya menjelaskan saya membela diri, rekan kerja saya itu tidak sama sekali membantu. Dia hanya diam, Mbak. Bahkan dia setelah melihat saya dimarahi, dia terus pergi, Mbak, dari lokasi. Jadi dia tidak mau tahu gitu ya? Iya, Mbak, seolah-olah dia itu benci dengan saya. Kalau boleh tahu sebelumnya yang inisial J ini pernah memiliki konflik pribadi terhadap Mas Reza, atau tanpa sebab dia tiba-tiba suka sama Mas Reza? Saya juga kurang tahu, Pak, ya. Tapi kalau dipikir-pikir, di waktu dulu itu saya ingat dulu ya. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pasti waktu dulu itu saya bisa bilang ini, Pak, dekat dengan atasan. Dulu itu saya dekat sekali, Pak. Kemudian atasan saya menjauh, memperlakukan saya berbanding terbalik dengan yang dulu, Pak. Saya itu juga bingung, Pak. Kemudian saya pikir-pikir sih, dulu saya dekat dengan atasan, terus
entah si teman rekan kerja saya itu nggak suka atau bagaimana ya, akhirnya kayak ngadu domba gitu. Ya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau boleh tahu Mas Reza ini selain mempunyai masalah dengan karyawan C ini tadi, apa mempunyai masalah lain dengan karyawan yang ada di sana? Ada, bahkan sebagian besar karyawan di sana itu memiliki maksud dengan saya. Saya di karyawan yang lain Ya. itu seperti tukang suruh mbak jadinya. Maksudnya tukang suruh itu seperti apa ya Mas? Mungkin bisa diceritakan? Jadi tukang suruh yang itu seperti ini mbak, saya itu diperlakukan seperti suruhan mbak. Seharusnya jika mereka memiliki kepentingan atau keperluan mbak, seharusnya kan mereka melakukannya sendiri mbak ya. Iya. Akan tetapi mereka itu apa ke saya mbak, kayak semua itu kayak apa ya, digampangkan gitu mbak ke saya. Sebagai contoh itu saya selalu disuruh-suruh mbak, bahkan saya pernah itu dikasih sebuah job desk mereka mbak. Terus di situ Mas Reza menolak atau ada sempat pembelaan atau tidak? Kalau penolakan sih ada yang enggak, tapi mereka selalu bilangnya itu seperti ini mbak, alah nanti gampang kita tukar aja. Karena pikiran saya kan seperti di masih di sebuah apa ya, sebuah seperti kayak bumbu-bumbu penenang gitu. Dan setelah saya merasa takut, akhirnya mereka bilang gitu kan, akhirnya saya merubah pikiran saya, wala ya udah, untuk siapa tahu saya perlu tukar accident seperti itu. Oh ya, terus mungkin Mas Reza mau melanjutkan ceritanya lagi gimana? Jadi setelah mereka memberikan bumbu-bumbu manis di ucapan mereka ya, pikiran saya itu akhirnya tenang mbak. Jadi tiba di suatu saat, di suatu ketika saya ingin menukar job desk atau jadwal saya kepada mereka mbak. Akan tetapi mereka itu menolak tanpa alasan berpikir seperti begini mbak. Aku tukar jadwal kok, dan mereka sudah enggak Langsung menolak kita. langsung tanpa berpikir seperti apa yang saya lakukan ke mereka. Terus apa yang Mas Reza lakukan pada saat karyawan itu memperlakukan Mas Reza seperti itu? Perasaan saya satu saat itu langsung marah mbak. Apa yang mereka inginkan ke saya menuruti pak. Tapi apa yang saya inginkan ke mereka tidak turuti pak. Seketika itu saat mendapat sebuah penolakan langsung tanpa berpikir, saya langsung emosi pak. Karena data tinggi, langsung saya bilang gini pak. Kan ini apa sih? Tapi ini bahasa Jawa ya. Iya Pak. Kan apa sih? Wih kan aku wis ganti jadwalmu, dan sekarang aku ganti jadwalku kok. Dan terus dia merespon yang mana salah. Terus ketika itu saya bingung Pak, harus melakukan seperti apa Pak. Karena kesempatan saya dan kepentingan saya di hari itu yang saya membayar itu bertabrakan Pak. Karena saya tujuan bertukar jadwal itu di satu sisi lain itu saya ada kepentingan lain Pak. Jadi saya itu harus merelakan yang mana itu Pak, kerjaan atau kepentingan saya yang ini Pak. Karena keduanya ini sangat-sangat penting bagi saya. Setelah saya melakukan pembelaan diri ke rekan kerja saya itu, akhirnya merespon mereka Pak ya, mereka pergi saja. Akhirnya saya duduk diam sebentar, saya. Jadi setelah saya
duduk sebentar tadi Pak, saya berpikir keras antara saya harus memilih pekerjaan saya saat itu atau kepentingan saya di saat itu juga. Akan berarti Pak, saya merelakan kepentingan saya saat itu Pak. Saya lebih memilih pekerjaan karena tadi Pak, saya butuh penghasilan dari pekerjaan tersebut. Tapi kalau sebenarnya saat itu saya juga terlintas pikiran buruk sih Pak ya. Saya ingin mengajari teman saya itu Pak. Tetapi saya saat ingin melakukan sebuah tindakan tersebut, saya itu teringat oleh orang-orang tua saya di rumah Pak. Tapi sebenarnya untuk situasi yang saya alami saat ini ya, itu sangat bisa dibilang saya sudah capek sekali Pak. Jadi Mas Reza merasa capek dengan situasi yang berada di lingkungan kerja yang seperti itu? Iya Mbak, bisa dibilang saya sangat capek. Lalu, apa yang Mas Reza pikirkan untuk saat ini? Untuk saat ini saya itu bingung Mbak, karena di saat saya ingin berangkat bekerja, saya itu dihantui oleh perlakuan yang kurang baik yang disasarkan kepada saya. Jujur saya itu bingung Pak, antara saya mau berangkat bekerja atau tidak. Saya mengerti akan rasa ketakutan yang Mas Reza alami. Apakah Mas Reza mempunyai dukungan dari luar selain dari diri Mas Reza sendiri? Untuk dukungan sendiri dari keluarga nggak ada yang, karena jauh. Jika saya menceritakan masalah yang saya hadapi di Surabaya ini yang saya takutkan itu keluarga saya yang ada di Tuban itu merasa khawatir Pak, karena kan saya di sini kan jauh dari mereka. Yang saya takutkan itu mereka khawatir, terus entah mereka berpikiran yang tidak Pak. Yang saya takutkan nanti terjadi hal yang tidak saya inginkan yang terjadi. Itu juga di sisi lain kadang untungnya saya itu memiliki pengalaman Pak, sama-sama atau sih Pak, dimana saya juga sering cerita pada teman saya ini, yang dimana teman saya yang sama-sama rantau ini, dia itu bisa dibilang memberikan semangat pada saya Pak, orang sangat positif Pak, untuk bagaimana saya melanjutkan ke depan itu seperti apa. Tapi saya itu masih bingung sedikit Pak. Setelah saya melakukan cerita-cerita ke teman itu, sebenarnya agak tenang sih Pak, agak secara hati itu lega, sedikit lega. Tetapi saya juga bingung harus apa yang saya lakukan itu. Lantas apa yang membuat Mas Reza itu masih bingung? Sebenarnya yang membuat saya bingung itu Mbak ya, saya membutuhkan pekerjaan Mbak, karena saya istilahnya membantu perekonomian keluarga saya yang ada di Tuban. Tapi di sisi lain saya itu juga sudah capek Mbak dengan lingkungan kerja yang saya alami. Jika memang saya benar-benar berhenti Mbak, itu mungkin akan mengganggu perekonomian keluarga saya Mbak, karena saya ini tulang punggung keluarga Mbak. Saya mengerti sih apa yang Mas Reza rasakan untuk saat ini, tapi Mas Reza juga harus bisa mengambil keputusan, karena apa itu akan berpengaruh untuk masa depan Mas Reza sendiri. Namun dalam mengambil keputusan, Mas Reza juga harus memikirkannya dengan matang-matang. Saya juga paham di lingkungan kerja itu memang sangat keras, apalagi posisi Mas Reza juga masih muda, ditambah Mas Reza merantau dari desa ke kota untuk bekerja di sini. Pasti Mas Reza akan sedikit kaget dengan situasi atau lingkungan kerja yang seperti itu. Tentunya juga beda lingkungan kerja yang ada di kampung halaman Mas Reza dan juga yang ada di sini.
saya juga berpikiran seperti itu sih Mbak, dan juga saya mendapatkan sebuah dorongan atau masukan dari teman saya, yaitu dia berpesan seperti ini Mbak, kerja itu yang dicari itu kan rasa nyaman. Kalau kita tidak merasa nyaman, maka kita harus keluar dari lingkungan tersebut. Dan setelah itu saya sedikit terpikir sih Mbak, karena jika saya meneruskan rasa ketidaknyamanan saya, itu akan membuat saya sedikit tertekan Mbak ya, di kota besar ini ya. Mungkin seperti itu sih Mas ya. Lalu apa yang Mas Reza pikirkan dan saran dari teman Mas Reza itu sudah benar. Tinggal Mas Rezanya aja sendiri menetapkannya dan mengambil keputusannya. Punya teman yang seperti itu tuh baik karena bisa memberikan dorongan yang positif untuk diri Mas Reza. Benar sih Mbak, karena teman saya itu selalu memberikan dorongan positif untuk saya Mbak. Terus rencana apa yang akan Mas Reza lakukan setelah ini? Setelah berpikir ya Mbak, saya mendapatkan sebuah pandangan yang dimana saya akan keluar dari pekerjaan ini Mbak, dan saya akan mencari pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut memberikan sebuah pembaruan dari lingkungan kerja saya dan sekarang. Dan saya juga ingin mengenal lingkungan yang baru Mbak, karena mencari pengalaman itu bisa menjadi sebuah kenangan yang baik yang baik untuk depannya. Bagus sekali langkah yang sudah Mas Reza ambil. Saya sangat mengapresiasi rencana yang sudah Mas Reza buat tadi. Lalu bagaimana perasaan Mas Reza saat ini setelah melakukan proses diskusi ini? Perasaan saya ya setelah melakukan diskusi ini sangat lega banget. Kemudian setelah saya melakukan diskusi dengan banyak, saya menjadi yakin bahwa pilihan saya itu bisa menjadi yang terbaik untuk depannya. Baik, jadi bisa kita simpulkan dari obrolan kita saat ini, Mas Reza mempunyai masalah dalam lingkungan kerja yang toksik, di mana Mas Reza ingin keluar dari lingkungan kerja tersebut, dan Mas Reza juga mendapatkan dorongan dari teman Mas Reza, sehingga Mas Reza merasa sudah yakin akan apa yang Mas Reza lakukan untuk kedepannya. Yang saya sudah merasa yakin apa yang saya pikirkan saat ini, apapun saya saat ini, saya sudah merasa sangat yakin. Jadi saya doakan semoga Mas Reza mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang Mas Reza minati, dan mudah-mudahan di lingkungan pekerjaan nanti Mas Reza mendapatkan teman ataupun atasan yang baik, tidak seperti yang kemarin. Amin Mbak, amin. Semoga Mbak ya. Iya, setelah saya Mas sudah hampir 30 menit kita saling berdiskusi dalam proses konseling ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Mas Reza tanyakan atau ada masalah lain yang ingin Mas Reza ceritakan? Sepertinya sudah cukup sih Mbak ya, karena apa yang saya bicarakan tadi itu sudah mencakup dari masalah yang saya hadapi saat ini. Untuk kedepannya semoga saya tidak bingung lagi ya Mbak. Amin. Tapi Mas Reza sekarang sudah merasa yakin dengan apa keputusan yang Mas Reza ambil untuk saat ini? Saya sudah benar-benar yakin Mbak untuk memilih pilihan saya tadi. Baik, saya akan menutup proses konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Reza karena sudah bersedia melakukan proses konseling ini dengan baik. Sama-sama Mbak, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Mbak Mia karena sudah mendengarkan keluhan saya, masalah saya, hingga jalan keluar apa yang harus saya ambil. Jadi bisa dibilang saya sudah merasa
sangat siap untuk mengambil keputusan yang baik. Iya Mas Reza, sama-sama. Itu sudah menjadi sebuah kewajiban dalam pekerjaan saya. Alhamdulillah jika Mas Reza sudah merasa yakin dan sudah merasa ingin melakukannya apa yang sudah Mas Reza rencanakan tadi. Iya Mbak, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya pamit dulu ya Mbak. Iya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Reza karena sudah bisa terbuka dalam menceritakannya dan juga sudah memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Baik Mbak, saya mau pamit dulu. Iya, hati-hati Mas Reza. Mari saya antarkan. Terima kasih.